Mirantika Kusuma Dewi. Halo, apa kabar Mirantika? Halo Kak. Ini yang kedua kali baik, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Mirantika itu udah pernah bikin vlog ya. Kita pernah bikin vlog bareng ya. Iya. Itu waktu di stasiun Velodrome sampai dengan stasiun Boulevard Utara kalau nggak salah. Udah lama itu Kak? Udah lama ya? Oh iya. Jadi informasinya gitu teman-teman, itu adalah video lama sebenarnya yang kita upload. Jadi banyak juga kan yang nanya Mirantika itu siapa, dari mana gitu kan. Banyak yang DM dan juga banyak yang komen juga sih sebenarnya di YouTube kan. Oke, mungkin kita bakal ya cerita-cerita aja sih. Mirantika ini adalah masinis wanita yang ada di LRT Jakarta ya. Bener kan? Bener kan? Bener. Nah, bener ya? Bener. Nah, bener teman-teman. Berarti nggak salah dong. Oke. Tapi karena banyak teman-teman yang penasaran mungkin atau pengen nanya-nanya kelanjutannya kayak gimana sih gitu dari video tersebut. Ya, kita bakal tanya-tanya di sini. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama teman-teman ya. Yang kita tahu kan Mirantika ini adalah masinis wanita ya, yang ada di LRT Jakarta. Nah, pasti banyak dong teman-teman yang pengen tahu awal mulanya kayak gimana sih, kok bisa jadi masinis gitu loh. Sedangkan yang kita tahu dan teman-teman tahu itu pasti masinis itu dominannya laki-laki kan. Nah, jadi ceritanya tuh gimana? Kalau bisa dijelasin, ya jelasin aja biar teman-teman tahu. Jadi gini teman-teman online AKTD. Oke. Awal mulanya tuh jadi masinis tuh sebenarnya awal itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi masinis. Seriusan gak bohong. Dan awal juga direkrut waktu di LRT Jakarta itu sebenarnya bukan posisi masinis, lebih tepatnya ke divisi operasional lah. Tapi karena ada perombakan, terus kayak SDM juga yang terbatas, akhirnya kayak yang punya basic dan memenuhi syarat itu dipindah untuk sesuai kebutuhan yang dipentingin dulu. Nah itu kebetulan kan masinis ternyata pas mau diklat itu dibutuhin langsung 20 tuh Kak. Oke. Kuotanya, jadi kayak yang memenuhi syarat yang memenuhi ini kalau mau tertarik daftar, maksudnya untuk ikut join diklatnya boleh. Nah di situ kan atas kemauan sendiri ya, dan di situ nggak mau. Gue pun nggak daftar Kak. Enggak. Kok bisa jadi masinis? Nah nggak tahu, nama gue tiba-tiba set, ya udahlah ikutin aja diklatnya dulu nanti bisa balik. Tadi tuh sempet ragu sebenarnya. Iya apa enggak, iya nggak. Terus masih ini kok ini. Pak tapi nanti saya bisa balik kan? Iya bisa kok, ikut aja lumayan. Iya janjiin kayak gitu. Oke. Nah pas udah dapet sertifikat kita selesai diklat, udah stuck, mundur nggak bisa, harus maju. Tapi ada ambil sisi positifnya. Jadi kayak sebenarnya kayak apa yang kita ingin itu belum tentu sesuai dengan apa jalurnya yang kita ini. Jadi ke depan tuh nggak ada yang tahu, dan buktinya menikmati sih. Menikmati ya. Enjoy kan. Ya walaupun ada butuh proses. Oh butuh proses, iya enjoy sih. Kerjanya kan kita nggak kayak di kantor. Kalau di kantor kan butuh kayak lu pulang kantor pasti mikirin kerjaan. Tapi kalau jadi masinis tuh udah selesai dinas ya udah nggak ada pikiran lagi untuk kerjaan apa, tinggal fokus ke shift selanjutnya buat besok dinas. Gitu aja persiapan. Tapi kan perempuan nih, ya kan? Yang kita tahu kan perempuan itu ya bukan jadi masinis, karena masinis itu didominasi oleh laki-laki kan. Nah, itu misalkan kamu disuruh milih nih, milih yang back office di dalam kantor apa yang di lapangan, atau dua-duanya sama aja kalau menurut kamu? Sama aja sih, cuman kalau ditanyain posisi sekarang back office kayaknya enak nih. Back office enak ya? Oke. Enak, soalnya kerja di lapangan itu tidak semudah yang kalian lihat. Seriusan. Terutama untuk perempuan. Betul, apalagi profesi ini. Nah jadi mungkin kayak gitu teman-teman ya, awal mulanya kenapa bisa jadi masinis. Nah tapi kan pasti banyak yang belum jelas juga nih. Kamu itu jadi masinis, pendidikannya apa sih? Kan kalau di kalau di perusahaan lain kan dari dari SMK atau dari pendidikan lain, ya kan? Nah kalau di LRT sendiri, terkhususnya untuk yang masinis, itu pendidikannya tuh apa? Jadi dijelasin dulu ya. Jadi kalau untuk LRT itu sebenarnya kayak nggak ada ini nggak ada kayak grade harus
Oke. D3 atau apa, tapi kebetulan emang yang direkrut tuh posisinya kita yang mendaftar tuh kebanyakan diambil tuh dari API Madiun sama SCTD waktu awal perekrutan SDM sebelum terbentuknya LRT Jakarta. Jadi kalau untuk standar sekarang sih kayaknya untuk di LRT mungkin D3, tapi nggak tahu ke depannya nanti mungkin ada perubahan untuk kebijakan perusahaan, tergantung perusahaan masing-masing lah pokoknya intinya. Tahun sebenarnya sih D3 sih Kang. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu itu di API Madiun kan? Betul. Nah, di API Madiun. Kamu jurusannya apa? Nah mungkin Iya, bentar. Ada nggak sih di API Madiun itu jurusannya untuk jadi masinis? untuk jurusan ke langsung masinis nggak ada. Jadi di API Madiun itu sebenarnya cuma ada 4 jurusan Kak. Jurusan teknik yang lebih menjurus. Pertama tuh teknik bangunan dan jalur perkeretaapian. Itu lebih ke prasarananya. Yang kedua itu mekanika. Itu lebih ke sarananya, belajar ke sarananya. Iya, teknik ke sarananya. Terus elektro itu tuh lebih ke fasilitas operasinya. Sedangkan manajemen tuh yang kayak ya bisa jadi OCC, ya OCC atau ini belajar semuanya gitu. Ini cuma 4, nggak ada jurusan masinis. Kamu tahun lulusan berapa? Lulusnya tahun berapa? Berapa ya? 2 tahun yang lalu. Lupa. 2017. Iya, 2017. Ya kan? Saya aja ingat. Udah lupa loh. Ini gara-gara kerja ini. Jadi kayak udah aduh lupa lulusan berapa. Gitu sih. Udah. Ini nih sebenarnya kalau tadi kan tanya Kak Teddy sebenarnya jurusan apa? Pasti kalian kaget juga sih kayak masinis dari ini kok bisa ke masinis? Jurusan gue ini sebenarnya nggak masuk sebenarnya. Jalbang sih, lebih ke kayak prasarananya. Nah makanya itu kayak keinginan yang harusnya kerjanya di pen bidangnya ternyata tidak sesuai di kedepannya itu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jurusan itu tidak mempengaruhi ya. Wah, monggo. Kita belum cus loh. Kita mirip ala-ala boy ya. Oke, cus dulu ya. Ini, sorry terbalik. Tapi Kita boy versi KW-KW, play. versi murahnya. Ini versi murah teman-teman dan versi sehat. Kalau yang di sebelah kan apa tuh? Alkohol ya. Wine. Oh, kita nggak sanggup. Kita belinya susu. Pakai promo Dana. Pakai promo lagi tuh. Gila loh. Tolong di endorse ya teman-teman ya dari Dana. Kita minum dulu bentar. Ya mungkin kayak gitu ya. Awal mulanya bisa masuk ya. Sekolah di API, dari API lulus langsung kerja di LRT Jakarta dan jadi masinis kayak gitu kan intinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Kan masih pasti banyak banget nih teman-teman yang nggak tahu fungsi masinis di LRT itu seperti apa, dengan sistem yang seperti apa gitu kan. Pasti banyak yang nggak tahu nih. Ya mungkin kali ini kita bakal dijelasin nih sedikit atau gambaran umum lah ya. Gambaran umumnya tupoksinya itu seperti apa dan sistemnya mungkin seperti apa. Nah, kita bakal minta penjelasannya dari Mbak Mirantika selaku masinis perempuan. Udah. Jadi gini nih, sistem di LRT ini emang kayak kereta kita tuh kan kayak canggih ya Kak. Ya kayak tetangga sebelah juga kan udah otomatis kan dia. Nah di LRT ini emang udah canggih sih sistemnya. Cuman nggak seperti ini nih, gue sering dengar nih kalau misalnya lagi driving terus banyak penumpang kan kedengeran tuh Kak dari kabin, loh kok ada supirnya, loh emang kok maksudnya bukan otomatis ya jalan, kok ada ini, kok dia pindah kabin gitu kan. Terus habis itu ya walaupun agak gak enak sih dibilang supir sebenarnya cuma Itu kan orang awam. oh iya ya nggak apa-apa sih. Terus kayak lo bukannya otomatis ya lo cuma mencet-mencet doang. Oh nah, mungkin di sini perlu dijelaskan biar untuk pengetahuan untuk yang lainnya juga kalau emang mau tertarik. Jadi kayak yang kalian lihat itu untuk kenyataan itu tidak seperti itu sebenarnya. Jadi untuk sistem yang di LRT ini lebih ke memang kereta kita tuh udah hampir semi otomatis. Ya, semi otomatis. Cuman pengendalian tuh masih full di kita, Kak. Di masinisnya. Jadi kalian yang anggap tuh kayak cuman udah otomatis atau jalan sendiri. Iya, jalan sendiri gitu. Terus kita dianggap apa itu? Nggak jadi. Jadi tuh lebih ke dia tuh emang udah kayak ibaratnya kayak mobil matic deh. Tetep kan, tapi biarpun matic udah otomatis tapi kan tetap dikendaliin sama kita kan. Jadi kita tuh di situ
fungsi masinis untuk yang di sistem kereta kita yang LRT ini tuh masih manual, masih kendali tuh di kita, kayak berhenti terus ngejalanin, ngebatasin kecepatan atau kayak ngerem kayak gitu, terus ngepasin PSD biar PSD pintu kebuka, itu tuh masih kendali di kita. Terus kalau misalnya ada penanganan atau apa-apa itu masih full kita yang nanganin. Jawab kita gitu ya. Iya, cuman kita kan udah dengan sistem kendalinya dengan OCC gitu. Oke. Jadi buat kalian yang anggap mungkin kayak enak ya orang udah otomatis sama kayak gitu, nggak seperti itu asli. Dan untuk kalian kayak, nah untuk yang mungkin yang cewek-cewek nih atau perempuan yang berminat untuk kalau yang nanti di LRT gitu, kalau ya Kak, kan kita nggak tahu ntar ada fase 2, fase 3 kan butuh rekrutmen, terus kan ada yang tertarik mungkin untuk yang perempuan atau yang cewek-cewek tuh pengen jadi ini. Sebelum kalian memutuskan untuk mengambil suatu langkah pengen jadi masinis, oh keren, jangan lihat keren ya, tapi kalian benar-benar kalau emang kalian mau berkecimpung di situ benar-benar dari hati dan emang keinginan ya, jangan lihat cuman asal keren. Takutnya nyesel doang maksudnya pas lihat. Soalnya nggak semudah itu jadi masinis di LRT untuk perempuan. Kalian harus mengorbankan ya, pertama waktu sholatnya juga ya ke dinas. Terus kayak untuk perempuan nih, maaf yang lagi mungkin halangan gitu. Iya, mungkin yang PMS kayak gitu, itu kalian kayak di kabin tuh bisa beberapa jam dan kalian nggak bisa kayak untuk jeda istirahat, mondar-mandir atau apa itu nggak. Jadi kayak konsekuensi kalian tuh iya. Dan kayak biasanya kan orang mut-mutan tuh Kak. Nah itu yang sering kita tahu kan kalau PMS ya, PMS itu kan biasanya kalau perempuan jadi galak tuh, atau moodnya kurang bagus kali ya. Ya mungkin kayak gitu kan. Nah di LRT ini berarti itu adalah kita mempunyai harus ekstra mengontrol emosi. Soalnya kalau kita moodnya nggak fokus dikit, wah bisa bablas tuh overshoot. Di PSD nggak kebuka pintunya, penumpang nggak bisa masuk. Itu jadi kayak yang kalian lihat tuh nggak semudah yang kalian hanya lihat luarnya doang. Nggak segampang itu sebenarnya. Tapi jangan pesimis juga, maksudnya untuk kalian tetap memang punya keinginan, ini pasti bisa lah. Kalau emang kayak gini, buktinya kita juga yang masinis yang perempuan di sini udah beberapa bulan di sini ya, semenjak hampir 1 tahun bisa ngejalaninnya. Tinggal mentalnya aja harus dikuatin. Gitu, bener. Oke, jadi udah jelas tuh teman-teman. Ya seperti tadi gitu. Ini menjadi tambahan wawasan juga buat teman-teman yang nggak tahu kan. Jadi tahu, dan ya kesahnya seperti itu ya. Ya kalau untuk yang perempuan ya ribetnya kalau lagi PMS dan sebagian itulah, kegiatan-kegiatan itulah. Karena kan biasanya didominasikan masinis itu untuk laki-laki kan. Jadi ya butuh ekstra juga kalau bagi perempuan seperti itu. Dan kalau teman-teman mau tahu nih, gajinya masinis itu gede loh. Sumpah gede. Gede banget.